Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Adik-adik, para santri SMP Islam Al-Fatah yang Ustadz banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dalam mata pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah, bahasa Arab. Sebelum dimulai materi pelajaran, Ustadz ingatkan bahwa salah satu keutamaan bahasa Arab adalah annaha lughatul Quran, bahwa bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, sehingga kita harus selalu bangga dan memotivasi diri kita untuk belajar bahasa Arab. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang takwin al-jumal al-ismiyah, atau dengan bahasa yang mudah kita istilahkan penggabungan isim. Dan sesi kali ini kita memasuki part 4. Ini adalah bagian yang keempat. Adik-adik yang Ustadz banggakan, kita review sebentar yang sudah kita pelajari kaidah-kaidahnya pada sesi-sesi sebelumnya. Yang pertama, isim ma'rifat bertemu dengan isim nakiroh. Ini penggabungan yang pertama. Tentu adik-adik masih ingat, isim ma'rifat bertemu dengan isim nakiroh. Kemudian bagian yang kedua, isim nakiroh bertemu dengan isim ma'rifat. Dan bagian yang ketiga, ma'rifat bertemu dengan ma'rifat. Lalu apa yang akan kita pelajari pada part 4 ini, bagian yang keempat ini, al-qismur rabi'? Yang akan kita pelajari adalah isim nakiroh bertemu dengan isim nakiroh. Sekali lagi saya tegaskan, yang akan kita pelajari adalah isim nakiroh bertemu dengan isim nakiroh. Jadi kalau dirunut dari awal, yang pertama isim ma'rifat bertemu dengan isim nakiroh, kemudian yang kedua isim nakiroh bertemu dengan isim ma'rifat, lalu yang ketiga isim ma'rifat bertemu dengan isim ma'rifat, dan yang keempat ini adalah isim nakiroh bertemu dengan isim nakiroh. Nah, apa yang terjadi dengan dua isim ini? Ini yang akan kita bahas. Namun sebelumnya kita perlu mengenal lebih dalam lagi tentang isim nakiroh. Pada pelajaran sebelumnya kita mengenal bahwa isim nakiroh adalah isim yang maknanya masih umum, belum definitif, belum tertentu. Cirinya dia tidak ada alif lam atau tidak berawalan alif lam, bukan nama orang, bukan isim isyarah atau kata penunjuk, bukan pula isim dhamir atau kata ganti. Jadi lebih mudahnya isim nakiroh itu adalah yang tidak ada alnya, bukan nama orang, bukan nama kota, kemudian bukan pula isim isyarah dan juga kata ganti atau dhamir. Isim nakiroh ini ada dua bagian, dua macam.
Yang pertama adalah nakiro sifat, kemudian yang kedua nakiro ghairu sifat atau nakiro yang bukan sifat. Pada sesi ini kita akan mendalami terlebih dahulu apa itu isim nakiro sifat dan apa ciri-cirinya. Ciri dari nakiro sifat yang pertama adalah ada huruf ya pada huruf yang ketiga, atau dengan kata yang lebih mudah, huruf ketiganya adalah huruf ya. Contohnya kabir, towil, soghir. Adik-adik bisa perhatikan huruf ketiganya dari ketiga kata ini semuanya adalah ya. Maka dia adalah nakiro, tetapi dia nakiro sifat. Karena kabir itu artinya yang besar, towil artinya yang panjang, soghir artinya yang kecil. Dia menunjukkan sifat. Kemudian ciri yang kedua, huruf ketiganya adalah waw atau waw pada huruf ketiga. Contohnya syakur, ghafur, sobur, dan contoh-contoh yang lainnya banyak kita dapati dalam Al-Quran. Sebenarnya ini kalau nanti kita lebih lanjut, lebih jauh mempelajarinya, ini nanti disebutnya isim sifat musyabbahah. Tapi karena kita masih di tahapan awal, maka kita belum terlalu detail dengan nama-namanya. Yang penting adalah ciri-cirinya. Jadi sudah dua ciri nakiro sifat. Yang pertama adalah huruf ketiganya ya, kemudian yang kedua huruf ketiganya adalah waw. Selanjutnya ciri nakiroh yang berikutnya, nakiroh sifat yang berikutnya adalah huruf alif pada huruf kedua. Contohnya nasir, katib, shaim. Dalam Quran banyak ya, ada sobir misalnya, ada qonit, ada roke, sajid, dan lain sebagainya. Huruf pertamanya atau huruf keduanya adalah alif. Sebenarnya ini bentuk dari isim fa'il, isim yang menunjukkan pelaku, dia pasti menunjukkan sifat. Kemudian yang keempat, ciri dari nakirah sifat berawalan huruf mim. Contohnya muslim, mutawakil, mustaghfir. Ini juga merupakan isim fa'il dari kata kerja yang hurufnya lebih dari 4. Tapi kita belum membahas ke sana. Kita sekarang baru memberikan ciri yang mudah, bahwa ciri dari nakiroh sifat adalah perawalan mim. Ya, perawalan mim. Ada perhatikan semuanya, ada muslim, ada mutawakil, ada mustaghfir. Itu semuanya adalah isim nakiroh sifat. Selanjutnya yang kelima, dari ciri nakiroh sifat berakhiran ya atau ya dan ta. Contohnya apa? Ilmani, Islami, Arabiyah, Suriah, Indonesia. Nah, itu semuanya menunjukkan sifat. Kemudian yang terakhir, ini berawalan hamzah pada kosakata yang berkaitan dengan warna. Contohnya aswad, ahmar, abyad, akhdar, ya, dan lain sebagainya. Ini 6 dari ciri sifat, ciri dari nakirah sifat. Selanjutnya kita lihat bersama rumus dari nakirah sifat. Nakirah kedua, kan tadi dua nakirah. Jadi nakirah yang kedua itu mengikuti i'rab nakirah yang pertama. Sedang nakirah pertama i'rabnya tergantung dari amil atau huruf yang mendahuluinya. Supaya lebih mudah, mari kita simak contoh-contoh berikut ini. Ya. Contohnya kalau yang rofa, ustadzun sobirun. Mengapa ustadzun sobirun?
Nakiroh yang kedua mengikuti nakiroh yang pertama. Sobirun mengikuti ustadzun. Nah, ustadzun tidak didahului oleh huruf apapun, baik huruf nasab ataupun huruf jar, maka dia pasti dibaca rofa. Dan sobirun mengikuti ustadzun. Ustadzun, sobirun. Contoh yang kedua adalah tilmidun mujtahidun. Adik-adik perhatikan apakah di depan tilmid ada huruf nasab atau jar? Tidak ada. Oleh karena itu tilmidun dibaca rofa. Tilmidun mujtahidun. Kemudian contoh yang kedua nasab. Ka'anna tajiron najihan la'alla yauman jamilan. Tajiron dibaca nasab fathah. Kenapa? Karena didahului oleh ka'anna. Kemudian yauman didahului oleh la'alla. Sementara najihan dan jamilan, nakiroh yang kedua, dia hukumnya mengikuti nakiroh yang pertama. Jadi ka'anna tajiron najihan la'alla yauman jamilan. Contoh yang berikutnya adalah contoh yang i'rabnya jar. Contohnya adalah ma'amro'atin arobiyatin. Ma'a itu termasuk zorof. Zorof itu amil jar atau huruf jar. Imro'atin dibaca jar karena didahului oleh ma'a. Kemudian arobiyatin mengikuti imro'atin. Contoh yang kedua adalah birojulin misri. Birojulin misri. Nah, rojulin dibaca jar kenapa? Karena didahului oleh bi. Kemudian misriyin ikut kepada rojulin. Jadi ini contoh yang insya Allah memperjelas dari kaidah yang kita bahas bersama pada sesi kali ini. Nah, berikutnya seperti biasa di akhir pertemuan, Ustaz selalu memberikan kesempatan kepada adik-adik semuanya untuk berlatih sendiri di rumah dan nanti hasilnya diserahkan atau dikumpulkan ke Ustaz. Hanya 3 baris saja seperti biasa, tidak banyak-banyak. Silahkan nanti dicoba diharokati. Kalau ada yang belum jelas, yang belum paham, bisa ditanyakan kepada Ustadz, baik melalui WA ataupun melalui sarana komunikasi yang lainnya. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Semoga sukses. Ma'akumut taufiq wan najah.